Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas C, yang beranggotakan Bambang Hermanto, Sarjana Pendidikan, saya Siti Khairiyah, Magister Sains, kemudian Nur Arif Eko Sasayuda, Sarjana Pendidikan, dan Umniati Fadilah, Sarjana Pendidikan. Untuk kali ini akan menyampaikan materi tentang gaya dan gerak pada benda. Ya, untuk materi ini ada 2 bagian utama yang nanti akan kami sampaikan, yaitu tentang gaya dan gerak. Nah, untuk materi gerak ini apa saja yang akan dipelajari, yaitu tentang perpindahan, tentang jarak, tentang kelajuan, dan juga kecepatan. Nah, hampir sama antara perpindahan dan jarak. Apa bedanya? Ya, kalau perpindahan itu adalah merupakan perubahan posisi pada benda. Ukuran perpindahan itu adalah jarak yang terpendek dari posisi akhir dan posisi awal suatu benda yang bergerak. Sementara kalau jarak adalah panjang lintasan suatu benda bergerak. Ya, jadi antara perpindahan dan jarak itu hampir sama. Ya, yang membedakan adalah kalau perpindahan itu adalah jarak yang terpendek, tetapi kalau jarak itu adalah panjang lintasan suatu benda bergerak. Nah, untuk perpindahan ini menghasilkan suatu kecepatan, ya. Sedangkan kalau jarak menghasilkan suatu kelajuan. Hampir sama juga konsepnya antara kelajuan dan kecepatan. Jadi kalau kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, ya, perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu dengan rumus delta S per delta T, ya. Sedangkan kalau kelajuan ini adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, ya. Rumusnya adalah S per T, ya. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti jangan sampai keliru antara perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Baik, itu untuk yang sesaat maupun kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oke, materi berikutnya adalah tentang gerak lurus yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Nur Arif Eko Sasayuda. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Khairunisa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan kelanjutan dari materi gaya dan gerak. Di sini saya akan melanjutkan materinya, berarti kita akan membahas tentang gerak lurus, ya. Gerak lurus itu dibedakan menjadi 2 atau dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa bedanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Apa yang bisa kamu amati dari video tersebut? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, namun secara bertaruhan, yakni 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, di mana secara matematis dapat dituliskan S sama dengan V dikali T,
di mana S short yaitu jarak, V velocity kecepatan, T yaitu time waktu. Dari rumus tersebut kita mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu, karena kecepatannya tetap sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Ya, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik kita bisa menganggap bahwa luas daerah yang diarti sama dengan jarak atau S, yaitu short. Selain grafik tersebut, grafik berikut juga menunjukkan gerak lurus beraturan. Untuk ini, kita bisa mencari V sama dengan perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Nah, pada video kedua, dalam fisika video tersebut menunjukkan peristiwa GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, pada GLB ada 3 persamaan matematis yang perlu diketahui, yaitu S sama dengan V0 T kurang lebih setengah A dikali T kuadrat. Kemudian V sama dengan V0 T kurang lebih A dikali T. Yang terakhir V kuadrat sama dengan V0 kuadrat T kurang lebih 2 kali A dikali S, di mana S sama dengan jarak, V0 kecepatan awal, V sama dengan kecepatan, A akselerasi yaitu percepatan, dan T yaitu waktu atau time. Dari video tersebut sudah tahu kan bedanya antara GLB dan GLBB. Lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Pak Bambang Hermanto. Kepada Pak Bambang Hermanto kami persilahkan. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bertemu kembali, kita akan belajar tentang materi tentang gaya, ya, gaya. Setelah kita belajar tentang gerak kemarin, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kali ini kita akan bicara banyak tentang gaya. Apa itu sih itu gaya? Anak-anakku sekalian, coba bayangkan ketika Anda mendorong sebuah meja, kira-kira meja itu akan bergerak nggak? Ya, meja itu akan bergerak jika kalian dorong karena adanya sebuah gaya, yaitu gaya dorongan. Nah, ketika meja itu kalian tarik, ya, maka meja itu akan bergerak juga karena adanya sebuah gaya tarikan. Nah, sekarang apa dari analisis kalian pengertian gaya? Ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan gerak dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan merupakan gaya searah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan merupakan gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Satuan gaya dalam satuan sistem internasional adalah Newton. Dalam CGS adalah Dine. Lambang gaya adalah F, ya, gaya dilambangkan F. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang jenis-jenis gaya. Jadi jenis gaya ada 2, yaitu gaya sentuh, contohnya gaya gesek, dan gaya tak sentuh, contohnya gaya gravitasi. Nah, macam-macam gaya ada banyak sekali. Yang pertama gaya otot, yaitu gaya oleh tubuh kita bisa mendorong dan menarik.
Yang kedua, gaya magnet, yaitu gaya yang diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Yang keempat, gaya mesin, yaitu gaya dari hasil kerja mesin. Selanjutnya, gaya listrik, gaya yang dihasilkan dari kerja mesin, dari muatan listrik. Gaya pegas, yaitu gaya dari kerja benda elastis. Nah, selanjutnya kita akan belajar hukum Newton dan bagaimana resultan gaya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan tentang hukum Newton. Bapak Isaac Newton merupakan ilmuwan yang menemukan hukum gerak benda atau kita kenal dengan hukum Newton. Nah, hukum Newton terdiri dari 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berkaitan dengan sifat kelembaban atau inersia. Maksudnya kelembaban itu sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Nah, berikut persamaan hukum Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Persamaan hukum Newton 2 yaitu A sama dengan sigma F per M. Selanjutnya, hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya, setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besarnya terhadap kita. Kemudian tentang gaya gesek, gaya berat, dan gaya normal. Gaya gesek adalah gaya yang memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda atau kecenderungan gerak benda. Gaya gesek terdiri dari 2, yaitu ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Bedanya apa? Bedanya kalau gaya gesek statis itu bekerja pada benda diam, sementara gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Nah, ini persamaannya bisa dilihat. Gaya gesek statis disimbolkan dengan Fs sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan N gaya normal. Dan untuk gaya gesek kinetis disimbolkan dengan Fk sama dengan koefisien gesek kinetis dikali dengan N gaya normal. Lalu ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Rumusnya W sama dengan M dikali G, di mana W itu berat, M itu massa, dan G gravitasi. Yang terakhir yaitu gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Oke teman-teman, itulah materi tentang gerak dan gaya. Jika teman-teman belum paham tentang materinya, silahkan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.